Tadi Pak Presiden juga mengatakan kepada saya bahwa akan membentuk tim reformasi kepolisian. Itu mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu ke depan akan dibentuk timnya. Kalau nantinya ada rekomendasi terkait mungkin pemerintahan untuk siapapun itu di Badan Polri, artinya dari Polri akan terbuka dengan itu, Pak? Saya kira Polri ini kan prajurit, tegak lurus. Oh, baik. Ya. Sudah ada pertemuan yang dijadwalkan dengan Pak Doviri nggak, Pak? Iya, Pak, dan bentuk komunikasi seperti apa, Pak? Apa sudah dalam waktu dekat akan bertemu Pak Doviri? Tanya Pak Doviri. Ini kan problemnya kita, ini adalah presiden kita, saya katakan, kepalanya Rambo, hatinya Rinto. Maksudnya gimana tuh, Pak? Jadi, dia nasionalismenya sangat bagus, sangat tegas. Tapi rasa kasih sayangnya kepada orang secara pribadi terlalu tinggi. Pernah nggak sih dia menghukum orang? Enggak. Yang memaki-maki malah yang jadi menteri. Nah, ini akhirnya kita harus sekarang bersabar bahwa ini memang karena dia tidak mau menghukum orang, maka sistem yang harus menghukum. Nah, jadi jalan berbelok untuk memperbaiki Polri, maka dia bikin tim reformasi Polri. Jalan itu jalan berbelok. Dengan adanya harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan, sehingga kemudian pada saatnya nanti masukan-masukan perbaikan yang diberikan pada kita segera bisa kita tindak. Tentunya kami juga tetap mendengarkan semua masukan, apakah itu dari tim komite atau komisi, apakah itu dari masyarakat, dari pakar dan seluruh masyarakat yang tentunya selama ini bersentuhan. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Pekan ini, kancah politik di dunia dihebohkan dengan persoalan dua negara di Palestina diakui oleh banyak anggota PBB, bahkan Dewan Kehormatannya, termasuk Prancis, Inggris, Spanyol mengakui dua negara yaitu Israel dan Palestina. Dan itu juga sebenarnya sudah diakui oleh Dewan Keamanan yang dari Blok Timur seperti Rusia, kemudian Cina, tapi ditolak oleh Amerika sampai saat ini. Dan kemarin pidatonya Presiden Prabowo sangat mengguncang dunia. Dan itu diakui juga oleh Trump yang memuji Presiden Prabowo dalam pidato tersebut. Tapi dalam negeri situasi menjadi ramai ketika Presiden Prabowo menunjuk Wakil Kepala Polri, mantan Wakil Komisaris Jenderal Ahmad Doviri sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian. Reformasi kepolisian jadi mengangkat pekan-pekan terakhir ini setelah banyaknya desakan supaya Polri itu dirombak dan bahkan yang lebih keras lagi adanya suara-suara kepingin Kapolri diganti karena alasannya udah cukup lama, udah hampir 5 tahun kalau nggak salah
Dan itu bermuara dengan diangkatnya wakil Kapolri Komisaris Jenderal Doviri sebagai penasihat tadi. Dan Doviri juga diangkat menjadi jenderal kehormatan oleh Presiden Prabowo. Ini menggaungkan bahwa Polri perlu direformasi. Polri sebetulnya udah termasuk yang direformasi tahun 98 ketika Polri dijadikan lembaga di bawah langsung dari Presiden. Padahal sebelumnya di bawah Pangap atau Panglima TNI. Tapi 98 ketika reformasi terjadi secara politik keseluruhan di Indonesia, Polri ditaruh langsung di bawah Presiden. Dan reformasi ini memberikan kewenangan yang banyak kepada Polri. Karena TNI atau ABRI tidak lagi campur tangan dalam urusan keamanan, terutama dalam kasus-kasus sebelumnya TNI ikut terlibat. Tapi setelah 98, Polri betul-betul berdiri sendiri. Tapi belakangan disadari oleh publik bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ketika zaman sebelum 98 mulai muncul lagi ketika Polri begitu lama memegang kekuasaan sendiri. Dan karena itu terjadi desakan-desakan untuk Polri juga perlu direformasi sendiri. Dan ditambah lagi dalam 5 tahun terakhir atau dekade terakhir itu banyak sekali kejadian polisi bunuh polisi, bahkan yang dituduh atau dihukum karena membunuh itu adalah perwira tinggi Jenderal Sambo. Dan kemudian kasus Kanjuruhan di mana terjadi malapetaka sepak bola sehingga banyak yang tewas, dan banyak lagi. Hampir hari-hari kita mendengar polisi diadili gara-gara menganiaya, gara-gara membunuh, bahkan membunuh istri. Hal-hal yang aneh-aneh yang terjadi. Sehingga banyak publik menganggap perlu ada reformasi terhadap Polri. Namun ide atau gagasan yang dilontarkan oleh Presiden ketika reshuffle kabinet terakhir itu tiba-tiba hari Senin kemarin Kapolri mengumumkan pula ada tim transformasi reformasi Polri yang diketuai oleh Mayor Jenderal juga Krisnayanda. Dan ini mengagetkan karena Presiden Prabowo baru menyusun tim itu, ya diantaranya yang udah konform selain Doviri sebagai asisten khusus Presiden, itu juga akan bergabung bekas Menko Polhukam kita, yaitu Mahfud MD. Dan siapa yang tidak tahu reputasi Profesor Mahfud, saya kira semua orang juga udah tahu. Dan ini seolah-olah tandingan. Karena itu banyak yang menganggap bahwa ini perlawanan atau semacam tandingan terhadap idenya Prabowo. Karena itu pemirsa, malam ini judulnya Prabowo bentuk tim reformasi Polri. Kapolri melawan, tanda tanya loh. Jadi bukan tanda seru, tapi tanda tanya.
Artinya kita mempertanyakan apakah Polri melawan. Saya akan mulai lebih dulu dari Profesor Mahfud MD untuk membuka acara ini. Menteri Polhukam kita periode 2019-2024. Silakan Profesor. Terima kasih Bang Karni dan para narasumber yang terhormat. Saya tidak tahu harus menjelaskan apa karena pertanyaannya yang spesifik tidak disampaikan oleh Bang Karni kepada saya, sementara masalahnya sangat banyak. Tetapi baik, saya akan sampaikan aja apa yang saya alami dalam seminggu terakhir ini. Jadi pada tanggal 15 bulan September kemarin, saya didatangi oleh Sekretaris Kabinet Pak Teddy, namanya Teddy Indra Wijaya, datang ke tempat saya yang pada pokoknya menanyakan apakah saya bersedia membantu Presiden Prabowo. Karena Presiden Prabowo akan melakukan beberapa langkah pasca kerusuhan Agustus yang oleh mahasiswa atau oleh kaum pejuang itu dirumuskan dalam 17+8. Beliau mengatakan bahwa Presiden terutama akan membentuk tim reformasi Polri. Saya katakan bahwa kalau untuk tim, karena sifatnya ad hoc dan mungkin tidak lama kan kalau tim itu. Kalau lama itu permanen, ya, tidak ad hoc. Kalau sampai tahunan itu. Menurut saya paling kerjanya sebulan, 2 bulan, atau paling lama sampai akhir tahun gitu. Saya bersedia untuk ikut membantu. Nah, saya sendiri tidak bisa mengatakan apa yang akan dikerjakan. Ini kalau penunjukan gini kan lingkupnya hukum administrasi pemerintahan. Nah, kalau di dalam hukum administrasi itu, tugas itu baru diketahui kalau sudah disebutkan di dalam surat resmi penugasan atau kepres. Apa sih yang harus dikerjakan oleh ini semua? Beda dengan kalau dalam hukum administrasi itu yang boleh dilakukan oleh seorang yang ditugaskan atau diberi mandat itu tidak boleh melampaui apa yang ditulis di dalam keputusan itu. Nah, keputusan itu belum ada, saya tidak tahu. Beda dengan di hukum pidana atau perdata atau hukum lain, seseorang boleh melakukan apapun sejauh tidak dilarang, kan gitu, oleh undang-undang. Nah, ini karena hukum administrasi jadi saya tidak tahu. Tetapi begitu berita itu masuk ke media dan dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa betul pemerintah meminta saya membantu itu, maka saya buka juga ke publik bahwa iya betul saya sudah dihubungi. Nah, kemudian karena itu menjadi berita, menurut saya ini kan sebenarnya berita biasa aja, pembentukan tim untuk satu kasus tugas ad hoc ya biasa sih menurut saya. Tapi lalu banyak sekali orang yang menghubungi, termasuk dari beberapa mantan perwira tinggi Polri, memberikan bahan, memberi dukungan, memberi dorongan, sehingga untuk menyelesaikan masalah di Polri itu saya mencatat ada beberapa hal yang sudah masuk kepada saya. Pertama, sering terjadinya penganiayaan atau tindak kekerasan di tengah-tengah masyarakat oleh Polri. Lalu berkembangnya kultur nepotisme, di mana orang tidak bisa
naik pangkat atau tidak bisa masuk kalau tidak punya hubungan-hubungan khusus atau punya kesamaan politik, menjadi politik masalahnya dengan pimpinan. Ini yang sudah masuk. Kemudian pemerasan terhadap warga masyarakat yang punya masalah atau dicari-cari masalahnya. Kemudian backing-backingan terhadap kejahatan, illegal mining, illegal logging, illegal fishing, dan sebagainya. Itu bukan rahasia, udah banyak backing-backingan. Kemudian tidak ada meritokrasi di sana. Orang-orang yang bagus, pandai, dan sebagainya itu biasanya tersingkir kalau tidak sama dengan pimpinan, sehingga pendekatan yang dilakukan untuk maju karirnya itu harus punya kedekatan nepotisme dengan pimpinan, bahkan membayar gitu. Ini dari mereka sendiri yang sudah pensiun maupun yang dari dalam juga memberi masukan-masukan yang semuanya sekarang sedang saya cetak untuk bahan besok di dalam rapat itu. Juga banyak perkara-perkara dan barang bukti yang hilang misalnya. Dan kerusakan ini sudah cukup meluas, tetapi saya melihatnya ini ya kalau dibandingkan dengan polisi yang jumlahnya lebih dari 500.000 ya mungkin kecil pelakunya, tetapi mereka ini menempati tempat-tempat strategis yang bisa menentukan jalannya penegakan hukum, ketertiban dan ketentraman masyarakat dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu akhirnya saya katakan begini, Bang Karni, bahwa berdasar diskusi-diskusi saya dengan PP Polri, Persatuan Purnawirawan Polri, itu sebenarnya ada 3 hal dalam pembangunan Polri itu. Satu, masalah struktural kelembagaan. Lalu yang kedua masalah instrumental, lalu yang ketiga masalah kultural. Masalah struktural, misalnya pemisahan Polri dari TNI dan bahwa Presiden Polri langsung dipilih oleh Presiden langsung bertanggung jawab kepada Presiden, itu ya sudah selesai lah undang-undangnya. Masalahnya tidak ada di situ, sehingga tidak perlu dipersoalan. Lalu instrumental, berbagai peraturan untuk membangun Polri ini juga sudah lengkap. Anda tanya apapun, misalnya penganiayaan, nepotisme, hilangnya barang, lalu hilangnya meritokrasi dan sebagainya. Kalau ditanya aturannya sudah ada, tidak boleh itu semua. Tetapi kultur yang hidup ya adalah itu. Ini menurut catatan saya tentu akan didiskusikan lagi. Saya tidak berhak berkomentar tentang pembentukan tim transformasi reformasi di Polri karena saya tidak tahu apakah itu diperlukan atau justru mungkin Pak Prabowo bisa saja mengangkat itu menjadi tim yang akan dibentuk oleh Presiden, diangkat saja yang itu. Yang penting kan isinya memperbaiki gitu. Terserah saja, saya tidak tahu hubungannya apa dan saya belum tahu ruang lingkup tugas kami ini karena banyak yang nanti akan masuk ke sana. Mungkin di bawah organisasi yang beberapa orang itu akan dibentuk tim-tim yang terkait dengan ini tadi dan sebagainya. Tapi saya berpikir tidak perlu membuat aturan-aturan struktural lagi. Ya mungkin sedikit-sedikit diperbaiki gitu. Tapi hubungan kelembagaan seperti yang sekarang menurut saya bukan di situ masalahnya. Tapi nanti kita diskusikan. Makanya saya termasuk ingin mendengarkan pendapat-pendapat dari ALC malam ini. Silakan Bang Karni, selesai saya kira saya. Jadi fokus utama kalau saya tangkap dari Profesor barusan, reformasi itu lebih kultural ya. Tangkapan saya kultural, tapi saya tidak tahu kan kepresnya belum datang. Apakah nanti struktural dan instrumental efek dari penunjukan komite reformasi itu atau kultural? Kalau saya lebih baik ini langkah-langkah yang
segera dilakukan terhadap hal-hal ini, tidak usah lagi membongkar aturan-aturan itu. Karena hal-hal yang ini yang sebenarnya yang menjadi masalah masyarakat yang saya sebutkan tadi, mulai dari penganiayaan, konjoisme, pemerasan, backing-backing, ini semua kan yang dilihat oleh masyarakat ini. Dan kalau Anda tanya kepada saya, untuk masing-masing butir ini saya sudah banyak buktinya mendapat. Bahkan banyak diantaranya yang karena ini sudah dihukum. Misalnya ada yang sekarang ini yang baru saya dengar tadi yang agak mengagetkan juga. Ternyata banyak polisi-polisi yang sudah dipecat. Sudah dipecat nih PTDH, masuk lagi. Ada yang menyebut namanya di suatu tempat ini gitu. Misalnya terlibat pemerasan dan penipuan, dipecat. Tapi tiba-tiba ditugaskan di satu tempat lagi dan diumumkan ini orang berprestasi di bidang pemberantasan narkoba. Padahal sebelumnya dia di bidang pemerasan ini gitu. Nah ini semua saya punya nama-nama tentang itu, tapi tentu tidak etis kalau disebutkan di sini. Nanti kita akan sampaikan ini pada rapat kalau memang tim itu jadi dibentuk oleh Presiden. SK-nya kan belum datang. Waktu saya dihubungi itu tanggal 15 diberitahu Presiden akan memanggil tanggal kemarin, hari Jumat kemarin. Tapi Kamis sore Presiden memberi informasi, Sekretariat Presiden, Pak Teddy memberi informasi, hari Jumat itu sorenya Presiden akan terbang ke PBB ke New York untuk sidang PBB, sedangkan paginya belum bisa diagendakan sehingga disampaikan kepada saya nanti tidak lama sesudah Presiden mendarat antara tanggal 26 dan 27, maksud saya sesudah itu mungkin ini lalu akan dikonkretkan. Saya masih menunggu, saya tidak tahu banyak tentang ini. Itu aja Bang Karni. Baik, tapi secara kultural tadi, Profesor melihat keadaan sekarang atau katakanlah 10 tahun terakhir ini, apa memang jauh lebih buruk dibanding zaman sebelum 98? Saya belum bisa membandingkan sekarang, tetapi bahwa arah reformasi kita untuk Polri yang dulu pada awal-awalnya itu sudah bagus, memang pada akhirnya mengalami belokan-belokan yang kemudian menimbulkan hal-hal seperti tadi. Dan kalau menimbulkan hal-hal seperti tadi, ada 8 hal yang menurut saya sudah menjadi kultur di kalangan polisi itu. Meskipun saya katakan polisi itu untuk hal-hal yang sifatnya umum, kriminal umum sangat baik, tapi ini dalam hal-hal yang sangat sensitif, masalah korupsi, masalah promosi jabatan, lalu penganiayaan di tempat-tempat tertentu, backing-backingan, saling bunuh di antara mereka. Ini ada catatannya. Mungkin itu tidak harus dianggap sebagai hal yang mendominasi di Polri, tapi merupakan kasus-kasus yang banyak terjadi dan kelihatannya lalu menjadi pola gitu, sehingga ini harus dilakukan penyelamatan oleh kita semua demi kebaikan Polri itu sendiri. Baik, tadi Prof tidak mau komentari tentang adanya tim yang baru dibentuk oleh Kapolri, yaitu tim transformasi reformasi. Tapi tidak perlu komentar tentang siapa yang duduk. Tapi dari 52 anggota tim itu semuanya Polri, baik perwira menengah, jenderal, perwira tinggi, artinya tidak ada orang luar. Menurut Prof, lumrah enggak kita reformasi, tapi kita lagi yang akan mereformasi, bukan enggak ada pihak luar? Ya mungkin tidak lumrah ya mungkin, tetapi itu kan urusan Polri, karena yang urusan saya itu yang tim yang akan dibentuk oleh Presiden. Meskipun mungkin saja nanti kalau Presiden udah pulang lalu
dibuat hubungan, mungkin ya, dibuat hubungan keorganisasian atau hubungan resmi antara yang dibentuk oleh presiden dengan yang dibentuk oleh Polri gitu, sehingga kita bisa saja saling melengkapi gitu. Tetapi saya tidak tahu apakah itu akan menjadi badan sendiri dan apakah nanti tidak berbenturan dengan apa yang akan dibahas di tim yang dibentuk oleh presiden. Saya belum tahu. Terakhir Prof, Ya. banyak yang menanggapi bahwa ini tidak hanya merupakan tandingan, bahkan ada ungkapan bahwa ini berarti melawan presiden, berarti membangkang, berarti Prof sendiri melihatnya bagaimana? Iya, saya tidak tahu apakah itu tandingan atau pembangkangan. Biar nanti proses yang akan melihat. Karena misalnya kayak yang di sana itu saya melihat misalnya ketua timnya Pak Krisnanda itu orang yang bagus. Ya, saya dengar dia orang yang lurus. Hah? Saya dengar orang lurus. Orang yang sangat lurus. Saya kenal secara pribadi, saya kenal cara dia menyampaikan pandangan-pandangan tentang Polri dan dia mencatat juga hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi, karena belum lama saya satu forum dengan dia bercerita hal-hal seperti ini, seperti yang saya katakan tadi. Nah, oleh sebab itu nanti kita lihat saja perkembangannya itu. Kalau mau dianggap sebuah pertandingan, ya enggak apa-apa kalau saya suruh bertanding, kalah enggak apa-apa, biar sana yang menang asal Polri-nya lebih baik, kan begitu aja kalau saya. Nanti tergantung presiden aja lah. Masa saya mau bertanding dalam hal-hal yang untuk kebaikan gitu lalu saling bermusuhan, ya silakan aja. Kalau sana memang yang bisa menggarap itu silakan. Misalnya presiden nanti mengatakan ya sudah tuh, sudah ada, ya sudah gitu. Kalau misalnya ini mau diteruskan ya teruskan gitu. Tapi dalam pemberitaan dan pembicaraan saya dengan Seskap itu presiden nampaknya serius dalam hal ini. Itu aja, Bung Karni. Baik Prof, terima kasih banyak. Sekarang semua narasumber, terima kasih. Sekarang saya mau minta tanggapan dari Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Ketua Penasihat Ahli Kapolri. Terima kasih Bang Karni. Pertama tentunya kami Polri, keluarga besar Polri, kebetulan saya sekarang penasihat ahli Kapolri bersama guru saya ini Prof Kiki. Ini kita mengapresiasi atas langkah Presiden untuk menunjuk Jenderal Pol Purnawirawan Dopiri sebagai staf khusus beliau. Karena ini kita anggap beliau akan menjadi penghubung Bang Karni. Jadi apa yang dilakukan oleh Polri, kemudian apa yang akan dilakukan oleh tim reformasi bentukan pemerintah ini tentunya akan disatukan. Kemudian yang kedua tentunya kami sangat menyambut baik dengan kehadiran Prof Mahfud ya, karena kami tahu betul beliau integritas dan beliau sangat mengetahui dalamannya polisi. Sejak peristiwa bulan Agustus kemudian tanggal 5 Bang Karni, Pak kami dipanggil oleh Pak Wakapolri dan atas perintah Pak Kapolri kemudian beliau membentuk 32 penasihat ahli. Ini Bang Karni kan pernah jadi penasihat ahli, sekarang 32 Bang. Dari 32 itu yang dari unsur Purnawirawan Polri hanya 3. Jadi yang 29 itu adalah semua dari para akademisi, profesor-profesor dalam berbagai bidang yang untuk memperkuat dalam rangka kita ingin melakukan refleksi ke dalam. Jadi kalau dikatakan membangkang atau misalnya bersaing saya kira tidak tepat. Kenapa? Karena sejak kejadian itu Kapolri melakukan langkah-langkah proaktif, jemput bola dengan langsung melakukan evaluasi. Jadi pada saat awal September itu evaluasi ke 10 Polda. Melihat semua kejadian baik di Polda Metro, di Bandung, kemudian di Surabaya, kemudian juga di Ujung Pandang dan sebagainya. Setelah itu beliau kemudian melakukan inisiatif dengan membentuk tim akselerasi reformasi Polri. Kenapa tidak reformasi Bang? Ini kebetulan bidangnya reformasi Polri sebelah kiri saya ini Prof Kiki ini. Beliaulah yang pertama kali yang disampaikan Prof Mahfud betul bahwa kita harus memisahkan diri dari organisasi ABRI saat itu tentunya mulai dari struktur, instrumental maupun kultur.
hanya tepat sekali yang disampaikan oleh Prof. Mahfud itu yang kami rasakan. Saya juga di Purnawirawan juga kan merasakan bahwa ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki ya tentunya. Dan di sini Pak Kapolri mengatakan kita perlu mereformasi. Kenapa? Transformasi. Transformasi itu diartikan dengan 3 hal. Pertama adalah kita mau kemana. Kemudian yang kedua adalah kita berada di mana. Yang ketiga bagaimana kita menuju ke sana. Nah refleksi ini tentunya Bang Karni kan bisa internal yang dilakukan saat ini dan tentu kita juga harus menerima eksternal. Jadi semua pandangannya atau sudut pandangnya daripada untuk pembenahan itu secara komprehensif. Nah kalau dari luar tentunya kita tidak mungkin menggunakan orang-orang dalam. Pasti kita juga sangat berharap orang luar yang memang ingin bahwa Polri ini berbenah itu akan menjadi masukan. Kita tahu. Kemudian baru saja tadi kami dengan Prof. Kiki kita barusan ada meeting selama 5 jam Bang. Yang tadi juga di Mabes Polri yang diundang itu adalah semua tokoh masyarakat dan juga termasuk tokoh-tokoh yang biasa mengkritik si Polri dengan tajam. Seperti Pak Bambang Ruminto, seperti Pak Teguh Santoso dan banyak lagi tadi Pak. Dan itu semua menunjukkan bahwa kita betul-betul ingin menerima masukan secara jujur, secara objektif. Nah yang dilakukan sekarang adalah bagaimana menunjuk seseorang yang memiliki integritas. Kemudian dia juga boleh dikatakan adalah sosok yang boleh dikatakan orang ini adalah orang yang bersih, memiliki wawasan akademik yang tinggi, maka ditunjuklah Komjen Pol Profesor Krisnanda. Jadi saya koreksi Bang, Pak Krisnanda sudah bintang 3, kalau bintang 2 mana nanti dia. Jadi beliau hari ini beliau sudah ditunjuk dan sudah membuat buku Prof. Nah ini bintang 4. Ya. Bukan dapat Krisnanda bintang 3 belum. Pakai kehormatan saya dengar. Belum Bang. Nanti tunggu Bang Karni yang kasih inilah. Nah ini adalah salah satu buku Bang yang sudah dibuat oleh Pak Kapolri bukan untuk mendahului tapi tentunya bicara kelembagaan kan kami tentunya sangat tahu bahwa selama proses reformasi yang dulu diantaranya adalah dibidani oleh Prof. Kiki ini sudah banyak norma-norma yang tadi disebutkan oleh Pak Mahfud, Prof. Mahfud, norma-norma yang baik. Tetapi kenapa kok masih ada pelanggaran terhadap norma itu? Di mana kelemahannya? Apakah fungsi pengawasan? Apakah fungsi kepemimpinan? Nah ini yang sekarang ini sedang didalami oleh tim tersebut. Nah tentunya hasil dari tim akselerasi reformasi Polri ini akan dilaporkan ke Bapak Presiden melalui Pak Doviri. Disitulah peran Pak Doviri sebagai penghubung untuk menyampaikan Bapak Presiden dan nanti masukan dari tim reformasi bentukan pemerintah ini akan menjadi masukan sepenuhnya bagi Polri. Sehingga tidak ada namanya hasilnya itu merupakan hasil daripada refleksi diri sendiri, tidak. Tentunya kita juga mengharapkan ada refleksi dari semua pihak. Sejelek apapun refleksi ataupun masukan dari luar itu akan menjadi sesuatu yang berharga bagi Polri kalau untuk mau berubah. Sekarang tinggal satu Bang. Kita ini nanti dalam waktu 3 bulan kalau tidak salah itu akan dengan Pak Ari Ginanjar ya kalau tidak salah tadi. Kita akan mengirimkan tim untuk mengevaluasi. Apakah selama 3 bulan ini norma-norma baru yang nanti sudah disepakati berdasarkan hasil daripada tim akselerasi reformasi Polri. Ditambah dengan penasihat ahli Kapolri. Ditambah lagi dengan tim dari yang tim reformasi bentukan pemerintah ini dilaksanakan tidak oleh semua jajaran. Setelah itu baru kita bisa menilai. Apakah Polri ini mau berubah atau tidak? Apakah Polri ini sudah berubah atau tidak? Nah tentunya setelah itu akan ada penilaian yang lain daripada Presiden. Jadi kita semua percaya kenapa di polisi ini ada 52 tim reformasi atau akselerasi reformasi dari internal. Karena kita juga punya 32 penasihat ahli. Sehingga penasihat ahli ini kan beliau-beliau kan punya integritas nih Bang. Banyak sekali mereka yang memberi masukan. Memang masukannya pedas ya, masukannya juga tajam. Tapi bagaimanapun sekarang kuncinya adalah apakah Polri mau berubah atau tidak. Kita 3 bulan ke depan setelah nanti diputuskan hasil penggabungan antara tim akselerasi reformasi Polri dengan tim reformasi bentukan pemerintah. Ini akan kita terapkan, kita nilai, dan nanti masyarakat bisa menilai. Demikian Bang Adi. Baik, sekarang saya kepingin tanggapan Aspi Nawati, Wakil Ketua STA Indonesia, Jantera. Iya, saya tentu saja menyambut baik adanya tim baik internal maupun dari luar.
Cuma pertama kita harus, menurut saya masalah Polri sudah sangat mendalam, masuk sangat dalam, dan itu terkait dengan kultur ketika masih bergabung bersama TNI ya Pak. Tadi juga disebutkan ini dosa sejarah saya pikir, dan jangan lupa polisi terpisah dari TNI bukan karena memisahkan diri, tapi hasil jeripayah masyarakat sipil, masyarakat Indonesia, mahasiswa yang jadi korban. Dan karena itulah Polri bisa terpisah dari cengkraman TNI, dan kita tahulah kisahnya pada waktu itu. Jadi harusnya Polri berterima kasih dan membalas jasa masyarakat termasuk mahasiswa. Nah, kemudian kenapa saya katakan ini dosa sejarah? Karena kemudian kalau kita lihat rekrutmennya, pendidikannya, dan kenaikan pangkatnya itu masih seperti membentuk semangat korps. Kemudian ada kepatuhan, ada faksi-faksi, ini masih seperti jalur militeristik gitu ya. Bukan karena kemampuan dari orang per orang. Karena itu saya menemukan juga 1-2 anggota polisi yang sangat cemerlang, tapi ya pangkatnya sebegitu-begitu aja. Begitu. Kemudian kita tahu karakter yang masih ketinggalan dari TNI adalah satuan khusus. Misalnya BRIMOB. Ya, jadi kalau saya ke kantor polisi dulu, yang paling ngeri itu BRIMOB. Ya, udah bendera besar, pakai motor tinggi. Dan kalau kita lihat dalam kasus-kasus demonstrasi, banyak yang menjadi korban BRIMOB. BRIMOB perlu kita evaluasi, apakah betul polisi yang memiliki karakter sipil ini masih mau mempertahankan satuan-satuan khusus. Kalaupun masih mau mempertahankan satuan-satuan khusus ini, bagaimana pendidikannya, kapan dia diturunkan, dan dalam jangka apa. Saya tahu bahwa ada peraturan Kapolri tentang penanganan kekuatan bersenjata, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu, 1 sampai 6. Boleh menggunakan senjata sampai kapan. Tapi kalau kita lihat penanganan demonstrasi akhir-akhir ini, itu belum masa masih anteng, masih tenang, itu pasukan-pasukan khusus yang berpakaian khusus sudah siap di belakang, mau ngapain ini gitu. Itu saya perhatikan sejak tahun 2019 setidak-tidaknya. Dan kultur sebagai dosa sejarah ini ya tadi ya, penanganan demonstrasi. Kalau kita lihat Undang-Undang 998 tentang penanganan, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, ini sebetulnya adalah undang-undang pertama sejak reformasi. Ini adalah tonggak yang mengatakan kita bukan lagi di masa otoritarian ya, kita bukan di masa Orde Baru ya, kalau aksi langsung masuk penjara. Demonstrasi di undang-undang ini adalah hak, karena itu tidak perlu minta izin, hanya memberitahu, dan apa yang diberitahu adalah berapa lama dan jamnya berapa. Artinya apa? Penalaran hukumnya adalah orang bebas mau demonstrasi kapan saja asal memberitahu. Dan di dalam undang-undang itu disebutkan kenapa harus memberitahu, agar polisi bisa membantu mereka mengamankan demonstrasi. Jadi harusnya polisi bertindak untuk mengamankan demonstrasi, karena demonstrasi adalah hal yang paling sederhana dan hal yang paling sehat dalam negara demokrasi. Yang kedua yang saya khawatir soal begitu dalamnya masalah-masalah Polri adalah tentang penegakan hukum. Di dalam hak asasi manusia ada yang namanya jaminan ketidakberulangan. Kalau di dalam kondisi saat ini saya bisa katakan ada jaminan keberulangan. Apa jaminan keberulangan? Yaitu jaminan keberulangan penyiksaan. Jadi kita tahu ada kasus Kemat dan David yang dituduh membunuh Asrori tahun 2008, dan kemudian Rian Jombang bilang, saya loh yang ngebunuh. Padahal si Kemat dan David udah bilang, kami disiksa ketika di pengadilan dan tidak ada yang mendengarkan mereka. Akhirnya mereka dibebaskan di dalam peninjauan kembali karena diperiksa menggunakan tes DNA, memang betul Rian yang membunuh. Kemudian pengamen Cipulir 2013, kemudian Fikri 2021. Mau sampai berapa lama ini terus berulang? Jaminan keberulangan juga adalah soal menghalang-halangi bantuan hukum. Saya nggak perlu cerita, datanya sudah bertebaran di berbagai media. Dan juga jaminan yang keberulangan yang lain tadi yang disebutkan oleh Pak Mahfud soal bukti yang hilang atau mencurigakan. Saya mau mengulang peristiwa di Ce. Pak Kiki pasti sangat ingat ini, di Ce yang dituduh Pak D yang dituduh membunuh di Ce, gitu ya. Dan waktu itu pemeriksa forensiknya mengatakan, kok luka korban gak sesuai sih dengan barang bukti. Dalam kasus Novel Baswedan di tahun 2000-an dikatakan, kok ada diindikasikan ada yang dihilangkan karena botol menampung air keras tidak dihadirkan di persidangan. Jadi dari zaman Orde Baru sampai zaman Novel Baswedan menjadi korban, perilakunya masih sama.
Dan yang kemudian yang terakhir di soal jaminan keberulangan adalah soal menyita buku. Waktu kasus novel Baswedan, majalah Tempo disita. Apakah dengan membaca majalah Tempo kita bisa menjadi penjahat? Pertanyaan saya. Dalam kasus Del Pedro yang dituduh menggerakkan anak-anak berdemonstrasi, buku juga disita. Dan tanggal 17 September 2025 Polda Jabar menyita novel Pramudia Anantatur. Seorang sastrawan besar Indonesia yang diakui dunia. Jadi peradaban Indonesia yang diakui dunia disita karena dianggap bisa membuat orang atau dijadikan alat untuk melakukan kejahatan. Nah, saya tidak mengerti mengapa di tahun 2025 literasi tentang sastra ini tidak dimiliki oleh para penyidik yang menyita bukti itu. Dan sebetulnya menurut saya lebih dari itu, penyitaan buku ini sebetulnya mencerminkan alam bawah sadar bahwa polisi ternyata masih terjebak di dalam skema Orde Baru. Bahwa mereka adalah bagian dari aparat pemerintah, bukan aparat negara seperti menurut konstitusi, aparat pemerintah yang tugasnya memata-matai warga atau menindak pikiran orang. Kenapa saya bilang menindak pikiran orang? Karena yang disita buku. Buku tidak bisa membunuh orang. Kalau di dalam hukum acara pidana, untuk melakukan tindak pidana harus ada permulaan pelaksanaan. Apakah orang membeli racun, dia akan melakukan pembunuhan? Atau dia membeli pisau, dia bisa melakukan. Apakah ketika orang membeli pisau dia bisa ditangkap? Ya tidak, karena saya bisa potong mangga. Apakah kalau saya petentengan bawa pisau tadi, saya akan membunuh orang? Ya tidak, karena itu ada undang-undang darurat membawa senjata tajam. Kalau saya masuk ke rumah orang tengah malam, kemudian membawa pisau itu, kemudian saya tidak tertangkap, kemudian saya nyesel nih, saya nggak tega lihat mukanya, saya pulang lagi, itu nggak dihukum di dalam hukum Indonesia. Karena dia membatalkan sendiri percobaannya. Jadi kita bayangkan kalau ada orang membaca buku kemudian ditangkap dan itu disita, kita mau jadi negara demokrasi kah? Gitu, dan itu yang dilakukan polisi. Yang bagian yang ketiga, saya juga mau menyoroti tadi Pak Mahfud bilang soal melakukan berbagai kejahatan. Jadi dalam catatan publik memang banyak polisi melakukan kejahatan dan banyak juga polisi yang mencoba menghalangi rekannya. Saya pernah dengar cerita juga bagaimana polisi yang mencoba menghalangi rekannya melakukan kejahatan, kemudian terluka juga atau tidak naik pangkat. Saya pikir kita harus mengubah kultur sehingga hanya polisi yang paling jujur, hanya polisi yang paling cemerlanglah yang menjadi Kapolri dan menjadi jajaran yang tertinggi. Nah, yang kedua terakhir yang saya mau soroti adalah jangan-jangan polisi ini kita berikan beban yang tidak perlu. Jadi dia tidak fokus, kasihan juga misalnya memberikan izin konser. Untuk apa polisi diberikan tugas itu? Apakah tidak bisa ada institusi lain? Begitu ya, kenapa kita merendahkan polisi, ACC kamu boleh konser, untuk apa? Apakah kita masih zaman Orde Baru lagi-lagi bahwa musik Orde Lama bahkan, karena Orde Lama lah yang menangkap pemusik kan gitu. Kus Plus kan ditangkap oleh Orde Lama dengan alasan itu rock and roll ke barat-baratan dan juga soal SIM. Untuk apa polisi mengeluarkan SIM? Bukankah itu menjadi dia yang mengawasi, dia yang menerbitkan, serahkan saja kepada yang lebih berwenang. Nah, yang terakhir semua ini bisa terjadi karena soal pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan menurut saya Kompolnas dengan segala hormat, dengan segala usaha mereka belum menjadi pengawas eksternal karena ada ex officio pejabat-pejabat di dalamnya termasuk kepolisian, polisi sendiri, Kapolri sendiri. Nah, soal pengawasan internal ini juga menarik karena kita tahu, saya nggak tahu yang sekarang tapi terakhir saya baca Kadif Propam selalu lebih rendah daripada Kabar Reskrim ya pangkatnya. Saya pernah datang sendiri ke Propam mau melaporkan Kabar Reskrim dan tergopoh-gopoh datanglah Kadif Propamnya, padahal saya nggak minta ketemu Kadif Propam. Intinya Propam ini susah mau nerima laporan, kok yang mau ditulis adalah atas lebih tinggi jabatannya Kabar Reskrim. Tapi kalau nggak diterima ini ada orang ngadu, jadi lama di situ berdebat. Padahal kalau kita lihat KPK misalnya, pimpinan KPK sudah berapa orang itu pernah kena sanksi etik. Tapi kita nggak pernah mendengar bahwa Kapolri atau Kabar Reskrim terkena sanksi etik atau Kejaksaan Agung misalnya terkena sanksi etik. Tapi pimpinan KPK bisa. Nah, bagaimana pengawas internal bisa melakukan ini? Itu saya pikir akan berat sekali, tapi bukan berarti tidak mungkin karena sudah pernah terjadi di Republik Indonesia ini.
Nah, sebagai yang sangat terakhir kesimpulan saya, dari berbagai kasus dan jaminan keberulangan kita bisa tahu bahwa tidak tepat mengatakan ini oknum. Saya pikir kasihan oknumnya. Dalam arti kasihan nih anggota polisi. Saya yakin banyak anggota Polri datang menjadi polisi itu dengan cita-cita luhur. Saya ingin membela negara, saya ingin menegakkan keamanan, ketertiban, menegakkan hukum. Tapi kemudian seperti Sambo, dia diajak sama atasannya, kamu ikut saya ya bunuh orang yang adalah polisi juga. Kalau enggak saya akan kena begini-begini. Jadi ini bukan oknum, ini sistemik. Karena begitu anggota Polri itu pindah ke institusi lain, menjadi dosen, yang saya punya teman, juga dosen yang dari kepolisian, dia pindah ke KPK, tiba-tiba dia menjadi orang yang jujur, dia menjadi orang yang hebat, menjadi penyidik yang hebat. Berarti ini sistemnya yang masalah, bukan oknumnya. Baik, ini jawaban untuk Asfinawati. Tidak ada lagi yang mempercayai kekuasaan hari ini. Di mana saja Anda bisa melihat ada banyak politisi kotor, petugas polisi yang korup, wartawan yang menipu, pengusaha-pengusaha yang tamak, bahkan penghibur anak-anak yang juga jahat. Adam Curtis, produser Inggris. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran ahli digital forensik Rismond Sianipar. Terima kasih Bang Datuk Karni Ilyas. Ya, saya nggak paham tuh hukum, tapi saya paham rekayasa kepolisian. Ya, oke. Kalau saya ditanya, ya, kepolisian ini mau direformasi atau dibubarkan? Saya jawab dibubarkan. Karena apa? Karena memang sudah kotor, buruk. Bukan karena kepolisian di bawah, tapi memang karena jenderal-jenderalnya kotor, busuk. Saya kasih contoh, mantan Kapolri. Dialah otak rekayasa barang bukti digital. Dia, mantan Kapolri. Terus bagaimana jajaran di bawahnya? Kalau mantan Kapolri saja sudah otak rekayasa. Kalau Pak Mahfud MD nanti terpilih sebagai tim atau ketua tim reformasi, saya hadiahi buku ini. Buku ini saya susun. Bukan karena saya benci terhadap kepolisian, tapi karena saya cinta kepolisian. Ya. Ini bukunya Pak Mahfud MD dan siapapun yang menjadi tim reformasi kepolisian. Rekayasa barang bukti digital oleh Puslapor Polri. Studi kasus kopi sianida. Kalau ingin membenahi kepolisian, kasih contoh bagaimana menghukum bahkan mereka yang pernah menjabat kepolisian. Demonstrasikan bagaimana tindakan atau hukuman yang lebih berat bisa diterapkan kepada mereka yang bahkan pernah menjadi pimpinan Polri. Rakyat menilai nanti apakah hukuman semacam itu nanti cuma hukuman main-main, cuma dimutasi atau pangkatnya diturunkan atau gajinya nggak dikasih 1 bulan atau 3 bulan. Semua sudah saya jelaskan di sini. Berani nggak nanti tim kepolisian? Jadi jangan teori-teori aja nanti, lip service tim kepolisian. Kalau memang nggak bisa direformasi, bubarkan saja. Banyak anak muda yang mau mengorbankan nyawanya untuk Indonesia ini. Ya, itu kasus, itu masih kasus Jessica yang divonis 20 tahun.
menjalani penjara 8 tahun. Dan di sel tikus 4 bulan. Saya tantang Pak Mahfud MD ataupun siapapun yang menjadi tim reformasi Polri. Berani nggak? Jadi jangan cuma lip service. Kalau kepada rakyat cuma kasih judul YouTube saja langsung diperiksa. Kenapa Anda memberikan judul itu? YouTuber diperiksa. Aktivis diperiksa. Itu loh. Berani nggak? Kalau bukti buku saya ini saya salah, tangkap saya Pak Listio Sigit Prabowo. Besok saya langsung ditangkap. Ahli forensik digital Bareskrim Polri masih menipu. Di sidang PK tahun 2024. Ahli kepolisian Polri masih menipu hakim di pengadilan. Gak ada integritas sama sekali. Metadata gak diketik, dibilang salah ketik. Ribuan frame hilang, itu cuma salah ketik. E-Redsoft dan Freemake, software gratisan untuk mengabur-ngaburkan. Sehingga tercipta narasi rekayasa, karang-karangan. Itu dibilang software bawaan di VR Telview, bohong. Hancur. Berani nggak? Saya tantang Profesor Mahfud. Buktikan, demonstrasikan bahwa hukum itu berlaku juga untuk mereka. Jenderal-jenderal polisi itu. Rakyat merindukan untuk melihat itu. Kasus berikutnya. Buku merah. Buku merah di Tipex. Disobek. Oleh penyidik kepolisian. Yang bertugas di KPK. Orang yang pertama di angkatannya, Akpol tahun 2000. Dia yang menjadi jenderal tembus bintang 1. Sementara yang menerima hadiah Makayasa enggak. Orang yang baik justru enggak jadi apa-apa. Bagaimana membenahi ini? Kalau enggak dibubarkan saja. Bang Karni, saya kira... Bentar, masih panjang ini. Makanya berani enggak tim reformasi Polri ini menangkap, memeriksa mafioso di dalam kepolisian ini. Itu tantangannya. Kalau cuma nanti lip service, berikutnya rakyat lupa. Ngapain ngabisin anggaran membentuk tim-tim seperti ini? Omong kosong. Omong kosong. Kalau nggak punya nyali. Bersih boleh. Tapi kalau nggak punya nyali untuk apa? Nggak ada hasil. Ya, Pak Prabowo Subianto. Kasus KM50 ini lebih brutal. Ya, saya baca keputusannya dengan seksama. Ya, bagaimana mungkin yang diforensik justru HP dari 6 laskar FPI yang tewas dan sempat dijadikan tersangka. Saya baca di keputusan, nggak ada itu di forensik. Polisi-polisi yang ada di lapangan nggak ada. Di mana fairness-nya kepolisian? Sudah memang sangat bobrok. Kalau bisa saya didengar Pak Prabowo Subianto, bubarkan Pak. Dan jangan ada lagi pangkat-pangkat jenderal untuk kepolisian. Sombong. Seperti negara lain saja, inspektur utama kepolisian, inspektur ini kepolisian. Jangan pakai jenderal-jenderal. Sombong mereka. Belum lagi masih kasus 50, KM50. Ya. Polisi memerintahkan menghapus jejak digital di HP di warga rest area KM50. CCTV-nya juga diperintah hapus. Genangan darahnya juga malah dibersihkan, bukan di polis lain. Rest areanya justru langsung dibubarkan. Padahal baru setahun berdiri. Fiber optik 20 jam sebelum putus. Hanya anak kecil yang percaya itu. 20 jam sebelum kejadian 7 Januari 2020 putus. Tidak dianalisa seratnya. Serat fiber optiknya. Benar nggak putus? Apakah digunting, dimakan tikus, kena petir,
Tapi itu semua diterima hakim. Karena hakim berpendirian, kalau sudah keterangan dari kepolisian, itu pasti benar. Inilah rusaknya kepolisian. Kasus Kanjuruhan. 3 jam durasi video, 3 jam lebih durasi video. Hilang di gate sekian itu dan di parkiran. Kerjaan siapa itu? Polisi paling. Kasus Vina Cirebon. 6. Ya. Video CCTV alasannya tidak bisa dibuka. Tidak ada ahli. Padahal cuma mencolokkan flash disk ke DVR itu jadi itu barang. Tapi apa dibilang? Enggak ada ahli. Konyol. Ekstraksi SMS. Pukul 22.14.10 WIB. Di mana almarhum Vina masih chat SMS dengan temannya bernama Widi. 22.14.10 dan itu dari digital forensik Polda Jabar. Di mana event yang dituduhkan pembunuhan, pemukulan, pemerkosaan bergilir pukul 21.15 sampai 22.30. Tetapi si korban masih meng-SMS. Masuk akal enggak? Bukti ekstraksi SMS itu enggak dipakai. Direkonstruksi, reka adegan, sengaja itu polisi. Oleh karena itu, garis merahnya adalah benang merahnya. Kalaupun kepolisian ini diselamatkan, yang memakan anggaran 126 triliun per tahun 2025 ini, anggaran terbesar nomor 2 setelah Kementerian Pertahanan. Yang 3 matra itu, TNI Angkatan Darat, udara maupun laut. Itu cuma selisih sekian triliun dari kepolisian, 126 triliun. Oleh karena itu, dengan anggaran yang sangat besar yang diberikan rakyat ini, seharusnya kepolisian tanpa seperti ini pun harus berbenah. Udah, sekarang giliran Anda, Pitra. Baik, terima kasih Bang Kerni atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kira kita diskusinya yang beradab dan beretika agar tidak menyinggung pribadi orang. Bang Karni, saya ingin sampaikan reformasi Polri bukanlah tuntutan rakyat, akan tetapi tuntutan politik. Dalam prakteknya kita lihat isu dan wacana reformasi Polri ini triggernya daripada peristiwa 25 Agustus 2025 yang lalu. Kita lihat dalam aksi demonstrasi besar-besaran dari Sabang sampai Merauke, ada 9 tuntutan rakyat kepada pemerintah. Dan mayoritas tuntutan rakyat kepada pemerintah itu adalah ke DPR. Salah satunya menolak rencana kenaikan gaji DPR. Terus menolak tunjangan DPR. Meminta transparansi gaji anggota DPR dan bubarkan DPR. Tidak ada tuntutan rakyat di dalam 9 tuntutan itu reformasi Polri. Lantas ini berbalik. Ketika terjadi peristiwa tanggal 28 Agustus, adanya kekeliruan 1 anggota saja. Yang dilempar itu institusi secara keseluruhan yang disalahkan. Padahal petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dalam mengamankan aksi demonstrasi besar-besaran pada tanggal 25, 26, 27, 28 dan seterusnya. Tujuannya hanya satu, Bang Karni. Menjalankan fungsi Kamtibmas. Sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 30 ayat 4. Menjaga keamanan, ketertiban, melindungi, mengayomi masyarakat. Jadi petugas kita di lapangan ya, bukan hanya mengamankan demonstrasi, akan tetapi selain mengamankan demonstrasi, petugas kepolisian juga di lapangan mengamankan objek vital nasional, gedung DPR RI, beserta dengan isi-isinya anggota DPR RI di sana. Seharusnya kita berterima kasih kepada Polri karena apa? Karena trigger pada tanggal 28 Agustus 2025 tersebut tidak terjadi pendudukan di gedung parlemen.
sehingga tidak menimbulkan parlemen jalanan. Ini kan tuntutannya kepada DPR. Lantas kenapa sekarang polisi yang disalahkan dengan satu kekeliruan anggota? Dan anggota yang keliru tersebut dalam melaksanakan tugasnya telah dihukum, diberikan sanksi tegas. Berbicara reformasi, Bang Karni. Reformasi tersebut sudah dicanangkan sejak tahun 99 dan momentumnya telah terjadi melalui TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000. Kultur dan budaya kepolisian yang militeristik dahulunya berubah menjadi polisi sipil. Jadi kita harus mempertahankan ini. Seperti yang dibilang oleh tadi pengamat mana tadi, bahwasanya Polri harus dibubarkan. Saya tidak sependapat dengan bahasa-bahasa yang tidak optimis seperti itu. Ini sangat aneh dan janggal sekali. Kenapa? Karena dari 9 tuntutan rakyat kepada pemerintah tidak ada di situ menyangkut kepolisian. Lantas karena tragedi adanya almarhum Apan itu berubah wacananya kepada Polri. Ini kan aneh sekali gitu loh. Makanya saya lihat kalau memang peristiwanya ini dibolak-balik kepada Polri, berarti kita sedang menjalankan sistem dalam sebuah grand design untuk pemerintahan yang langgeng. Kalau tidak ada polisi, bisa terjadi aksi makar, Bang Karni, pada peristiwa 28 Agustus. Bisa guling itu pemerintahan. Kalau sudah diduduki DPR, selesai, game over udah. Pemerintahan Prabowo Gibran. Karena tuntutan rakyat, Bang Karni, nomor satunya adalah turunkan Prabowo Gibran. Poin nomor satunya. Itulah jiwa korsa yang dimiliki oleh kepolisian, menjaga itu agar tidak terjadinya makar, agar tidak terjadinya parlemen jalanan, agar tidak terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan negara. Makanya saya secara pribadi berterima kasih kepada Kapolri, Bapak Listio Sigit, walaupun banyak yang mencerca kepolisian, gagal-gagal, saya menganggap mereka berhasil dalam upaya arah tindakan-tindakan makar dalam menggulingkan pemerintahan yang sah. Bang Karni, saya kira Polri senantiasa dan memegang teguh catur prasetyanya dan triberatanya dalam memberikan perlindungan yang aman damai terhadap rakyat kita maupun pemerintahan kita. Memang benar, Polri adalah alat negara sebagaimana perintah Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 ayat 4. Tapi kita tidak melihat dari sisi kebaikan Polri ketika ada kekeliruan salah satu anggotanya. Ada ulang-ulang dari tadi, Ya, hanya gara-gara satu anggota. sisi Apa? kebaikannya contohnya. Enggak, tunggu dulu. Ya. Apa Anda tidak mendengar selama ini Ya. keluhan berbagai masyarakat? Dari kasus Sambo sampai kasus Yudol. Apa ada narkoba, segala macam. Anda enggak mendengar? Ya enggak apa-apa kalau Anda enggak dengar. Enggak, oke. Bisa saya jawab Bang Karni? Bukan. Saya menjawabnya begini saja. Dalam sistem peradilan pidana kita, kita semua berlandaskan kepada hukum. Mulai dari kasus Sambo, kasus Judol, dan lain-lainnya. Saya kira semua diproses hukum. Tidak ada yang kebal hukum karena kita adalah negara hukum. Lain halnya kalau memang seperti kasus Sambo yang dipertanyakan masyarakat itu tidak diberikan kepastian hukum apakah Sambo bersalah atau tidak. Pengadilan telah memberikan keputusan itu, dia bersalah. Artinya apa? Tidak ada yang kebal hukum negara ini sekalipun petinggi Polri ya berbintang, berpangkat dan lain-lainnya, apabila salah ya tetap salah. Jadi kalau dibilang reformasi, saya lebih setuju pembenahan dan perbaikan di institusi kepolisian, Bang Karni. Jadi saya berharap dengan adanya tim transformasi reformasi Polri, bentukan dari Pak Kapolri ini bisa membenahi baik itu kultur ya, dari sistem SDM, perilaku dan lain-lainnya di internal kepolisian, dan bersinergi dengan tim transformasi tim reformasi Polri yang akan dibentuk oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi
Saya juga ingin menanggapi Bang Karni karena saya juga pengacara daripada Ibtu Rudiana di sini terkait dengan yang kata Rismon tadi, alat bukti dalam kasus Pina Cirebon. Saya kira terkait dengan kasus Pina Cirebon Bang Karni sudah selesai perkaranya dan terpidana juga sudah melakukan PK baik pra peradilan, semuanya ditolak. Jadi kalau mengenai dengan CCTV katanya kenapa nggak dibuka, CCTV itu memiliki kapasitas penyimpanan Bang Karni. Paling lama 1 bulan. Jadi makanya ditanya tidak ada filenya lagi karena otomatis hapus dan berganti dengan file-file yang baru. Jadi jangan juga Rismon menuduh kepolisian melakukan rekayasa. Saya kurang setuju sekali karena kalau menyebut kepolisian berarti kita melempar seluruh anggota kepolisian dari Sabang sampai Merauke. Kalau ada oknum ya silakan berbicara oknumnya saja. Dari 579.000 personel kepolisian saya tidak melihat 50%-nya melakukan pelanggaran. Terima kasih Bang Karni. Baik, pemirsa kita rehat dulu sejenak. Pemirsa, kita sampai ke ujung acara. Saya mau undang yang pertama Edu Lemanto, pengamat politik, untuk menanggapi diskusi malam ini. Terima kasih Bang Karni, para narasumber. Terima kasih. Sebelum saya menjelaskan analisis saya, karena kita di sini ada mantan polisi Pak Komjen Ito, kayaknya saya akan memulai analisis saya itu dari pertanyaan yang paling sederhana, misalnya ke Pak Ito. Mengapa polisi mengambil warna seragam coklat? Apa itu coklat, Bang? Ya, silakan Bang. Pemilihan warna, Bang, itu saya juga nggak tahu ya. Karena itu kan memang sejarah ya. Pada saat masa lalu dan sudah berganti beberapa kali ya. Sampai terakhir adalah yang sekarang. Dan itu tentunya pertimbangan. Berhenti di situ Pak. Saya akan melanjutkan pemaparan saya. Itu warna tanah. Yes, enggak Prof bukan mantan polisi, jadi saya tanya Pak itu aja tadi. Jadi saya lanjutkan penjelasan saya dulu. Saya menulis buku-buku tentang polisi. Ya betul, saya tahu. Saya menulis buku-buku tentang polisi. Ya gini Pak, Prof gini. Saya tadi sengaja bertanya kepada mantan polisi. Kalau profesor bukan mantan polisi, karena itu saya tahu profesor tahu soal itu. Karena itu saya nulis buku-buku yang dibaca oleh Pak Ito. Exactly. Justru karena itu Prof menulis buku untuk polisi dan polisi tidak membacanya, sayang sekali itu. Itu ya. Saya lanjutkan dulu. Polisi nggak baca apalagi Anda gitu kan. Justru karena saya baca, saya tanya soal ini karena saya ngerti. Tanyanya ke sini. Loh, saya nggak tanya ke Prof karena Prof itu bukan mantan polisi. Saya tanya ke mantan polisi itu. Jadi gini. Ini soal cara berpikir dan implikasi dari semua ini terhadap kelakuan umat manusia. Ini bukan berkaitan dengan polisi aja, tentara pun sama kalau saya tanya itu. Apa itu patriot? Sama juga. Bukan, tidak. Kita ngomong off the topic ini. Kenapa? Anda ngomong, Bukan, saya lanjutin dulu. IT. Anda tahu teorema Fermat nggak? Saya lanjutin dulu, Kalau nggak ngerti teorema Fermat, jangan ngomong IT. Kita hari ini, gini loh Prof Kiki. Nggak ada hubungannya. Prof Kiki gini, hari ini kita membahas reformasi Polri. Kan itu saya mesti bertanya kepada orang-orang yang ada dalam institusi Polri. Termasuk yang purnawirawan. Sederhana pertanyaan saya itu, apa itu coklat? Kan gitu. Dan bagus Prof menulis buku tentang itu. Dan coklat itu warna tanah, membumi, artinya kesahajaan, kesederhanaan dan segala macam. Kasih bukunya dulu deh. Justru itu saya tanya. Dan sayang sekali tadi Pak Ito, ini Pak Ito bukan sebagai personal tapi sebagai teks sosial aja itu. Saya anggap bahwa ada problem pendidikan juga dalam kepolisian. Itu poin saya itu. Pak, saya lanjutin dulu Pak. Bapak tahu berapa kali perubahan warna di kepolisian Pak? Saya nanya yang coklatnya aja itu. Gitu loh Pak. Jadi itulah mengapa saya tanya itu coklat itu apa gitu. Saya lanjutin dulu penjelasan saya ya. Saya lanjutin dulu penjelasan saya.
Di Jepang, pasca penembakan Shinzo Abe, kepala kepolisian Jepang akhirnya mengundurkan diri. Lalu dia mengatakan kepada publik, dia meminta maaf bahwa saya dengan sepenuh hati meminta maaf kepada publik karena polisi yang saya bawahi ini tidak mampu menjaga keamanan. Apalagi mantan orang nomor 1 Jepang, Shinzo Abe. Dan dia mati, Kapolrinya mundur. Di awal Bang Karni termasuk Rismon, dan itu pengetahuan publik sebetulnya mulai bicara tentang KM50, Kanjuruhan, polisi bunuh polisi, polisi main narkoba, Teddy Minahasa dan segala macam, terlibat judi online dan segala macam. Sudah ada satu perbedaan mendasar ya. Jepang itu kelemahannya adalah elit-elitnya itu tidak mampu melawan apa yang disebut hakim tertinggi dalam kehidupan. Apa itu? Suara hati. Itu yang kita nggak punya. Di Indonesia hebatnya adalah kita punya elit-elit yang mampu menerabas hakim tertinggi itu. Di situ letak soal kita hari ini. Karena kalau ditanya sekarang itu, reformasi Polri dan Polri sendiri membuat tim reformasi. Apakah Kapolri melawan presiden? Saya menganggapnya tidak demikian. Kalau presiden membuat tim reformasi Polri, seharusnya Kapolri membuat tim otokritik Polri itu. Itu publik pasti mengharapkan itu. Jadi tidak perlu ada pendobelan itu. Saya membayangkan Listio Sigit misalnya sekarang. Dia membuat satu tim namanya tim otokritik atau tim apologia kalau bisa itu. Tim permintaan maaf kepada publik dengan sederetan kasus-kasus yang menimpa lembaga ini. Itu publik pasti angkat jempol. Ini baru Polri yang benar. Jadi separasi atau perpisahan misalnya antara Polri dengan TNI ya, saya jelaskan ini. Ini soal grand design pikiran aja sebetulnya. Polisi itu Prof Kiki tadi bilang bahwa coklat itu warna tanah karena dia adalah civil guardian. Artinya dia itu pelindung masyarakat, pengayom. Tentara itu atap republik karena itu dia disebut state guardian. Itu dia adalah pelindung negara. Karena itu oleh Machiavelli bahkan Sun Tzu bilang tentara itu adalah atap republik. Dia dari atas, polisi dari bawah itu, dari tanah. Di mana masyarakat di situ? Ada di tengah dia itu. Syarat tanah itu dia tidak boleh pecah. Syarat tanah itu tidak boleh berpolitik. Syarat tanah itu tidak boleh berbisnis. Karena itu semua sifatnya partisan. Karena itu kalau ditanya mengapa polisi harus benar-benar netral? Karena sifatnya itu sifat tanah itu. Itu hakikat polisi itu adalah tanah itu. Tidak boleh pecah dia itu. Tidak boleh menghasilkan gempa itu. Gempa politik, gempa ekonomi dan segala macam itu. Apa yang terjadi di bangsa-bangsa ini bukan hanya Indonesia aja. Di bangsa-bangsa post-otoritarian itu misalnya. Polisi, aparat bukan hanya polisi ya tapi juga tentara. Dia lebih condong menjadi bodyguard penguasa itu. Bodyguard pebisnis, bodyguard politisi dan segala macam. Sebetulnya kita bisa buka sebetulnya dalam kasus kita di Indonesia. Sebetulnya ini pengetahuan publik ya, ini bukan hal yang ditutupi lagi itu. Bahwa kenaikan pangkat misalnya dalam kepolisian itu juga titipan dari Senayan sana kan. Dan itu kita tidak bisa hindari itu. Ada hubungan apa ya, mutualisme simbiosis atau apa namanya itu ya. Nah hal-hal seperti ini sebetulnya inginkan publik supaya Rismon tadi mulai dengan cukup keras menurut saya Rismon menyampaikan ini. Saya rasa ada sebagian itu mewakili apa yang dipikir oleh publik. Tapi Prof dan juga Bang Ito, Bang Patria segala macam. Kita menginginkan hal yang sama kan supaya polisi itu benar-benar dirombak total itu. Sekarang misalnya oke. Lalu Kapolri melawan presiden enggak? Enggak. Apakah reformasi Polri ini sekedar ganti Kapolri? Saya rasa ganti Kapolri itu bukan urusan besar. Karena itu hak prerogatif presiden. Hak prerogatif presiden. Ya begitu dia pulang dari luar negeri nanti ya Listio Sigit diganti aja kan. Enggak apa-apa. Bukan urusan dia secara personal. Enggak. Ini soal menyelamatkan lembaga yang menjadi ujung tombak penegakan hukum. Di situ soal kita itu. Soal pendidikan misalnya. Saya
Adalah tim sel di BNN untuk menseleksi calon-calon bintang 1 dan calon-calon bintang 2 atau JPT pertama dan JPT Madya di sana itu. Saya menguji paper-paper saudara-saudara dari kepolisian kita di sana. Saya menganggap bahwa memang perlu kita mesti upgrade kapasitas kita itu. Ini tidak berlaku hanya polisi saja tapi juga tentara itu upgrade. Kan itu reformasi Polri juga mesti reformasi sistem pendidikan dalam kepolisian itu. Itu soal kita. Nah hari ini kita bicara dan publik mulai mendesak gitu kan. Kita harus reformasi total ini kepolisian. Dan saya rasa Pak Ito, Prof Kiki, Patria, Rismon, kita semua, Bang Karni dan audiens di sini menganggap bahwa itu sebuah keharusan itu. Ada imperasi etis di sana itu, perintah etis. Perintah etis itu kurang lebih begini. Pasca 98 kita tidak mengalami perubahan yang signifikan. Apa sih demokrasi itu apa akhirnya kan? Demokrasi itu dia hanya dimungkinkan jika ujung tombak penegak hukum itu benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum. Polisi itu termasuk hakim itu adalah hukum yang berbicara. Itu. Mestinya begitu kan? Sementara hukum itu adalah polisi jaksa yang membisu. Nah karena dia adalah hukum yang berbicara, tindakan dia itu benar-benar harus mewakili keadilan itu. Mesti dia benar-benar menunjukkan satu keadilan itu. Nah, sebelum saya tutupi ini, saya teringat akan ucapan Pak Listio Sigit, itu tahun 2021, itu bisa dicek. Pak Listio kurang lebih begini. Saya akan menjadi Kapolri. Karena itu saya percaya pada satu pepatah. Pepatah itu kurang lebih bilang begini. Ikan busuk dimulai dari kepala. Dan Pak Listio sedari awal sudah menyadari hal itu. Dan reformasi Polri yang diinisiasi oleh Kapolri itu not bad tapi sudah agak terlambat sebetulnya. Karena di penghujung masa kepemimpinan beliau itu. Karena itu saya inginkan, saya berharap Pak Listio dengar ini gitu. Supaya sebelum digeser atau dilengserkan, jauh lebih keren ketika Pak Listio bilang saya menyatakan undur diri dari Kapolri itu. Bukan urusan personal dengan Pak Listio, enggak ada urusan personal. Tapi tanggung jawab beliau sebagai orang nomor 1 di lembaga yang adalah ujung tombak penegakan hukum. Jadi saya menutupnya dengan pepatah yang akhirnya diyakini sekali oleh Kapolri bahwa ikan itu busuk dimulai dari kepala. Terima kasih Bang. Baik, terakhir saya kasih kesempatan ke Profesor Hermawan Sulistyo, Penasihat Ahli Kapolri. Jadi gini Bang, Jadi gini Bang, saya sangat menghormati forum-forum akademik seperti ini jika dilakukan dengan santun dan beradab. Saya tidak akan pernah mau datang lagi ke sini karena terlalu banyak forum di luar yang lebih santun. Mari kita diskusi santun. Saya mengajar di 16 negara selama 30-40 tahun. Gak pernah saya lihat forum seperti ini. Dan Bang Karni membiarkan. Saya wartawan 25 tahun Bang. Mulai dari majalah Gadis. Jadi sebetulnya saya ahli gadis-gadis. Nah, 25 tahun. Saya pernah jadi wartawan TSM. Saya heran kenapa kawan-kawan yang keras sekali sama polisi. Tidak pernah saya dengar suaranya keras terhadap Panglima TNI kepada Kasat. Coba kalau berani maki-maki mereka. Nah, jadi saya mengawaki reformasi di Polri dari awal. Dari 98. Pada waktu itu kita semua merasa polisi jadi orang Jawa bilang bolodupanya.
dipakai oleh tentara, nginjek-nginjek, diinjek-injek, polisinya nginjek-nginjek kita aktivis. Kalau orang yang mengaku aktivis dan tidak tahu siapa saya, itu penumpang gelap di belakang. Saya bertaruh nyawa, 35 tahun saya jadi demonstran di lapangan. Bertaruh nyawa, terutama 98. Suruh Adian ngomong di sini. Suruh teman-teman yang lain ngomong di sini. Nah, jadi saya tidak rela ketika polisi dimaki-maki, padahal kesalahannya itu bukan itu. Kalau kita sakit cantengan, kaki sakit, sakitnya kan sampai kepala, Bang. Yang dipotong itu lehernya kemudian, bukan kaki yang sakit ini. Nah, mari kita benahi bangsa ini supaya lebih beradab, lebih santun. Saya mengajar di Jepang, di Kyoto Daigaku. Kami tinggal di sana sampai detik ini sudah 19 tahun, hampir 20 tahun. Anak saya ahli IT di Jepang. Anak saya ahli kripto, ketua tim yang menciptakan Bitcoin. Jadi kami tahu semua itu. Tanya kawan-kawan dari angkatan saya, semua tahu saya orang yang paling keras. Jenderal Angkatan Darat saya maki-maki. Semua tahu di TV, di luar, kalau berani bunuh saya. Lebih keras dari omongannya Rismond. Tapi kita kan nggak mau tidak berkeadaban seperti itu selamanya. Oleh karena itu saya menulis, menyalurkan energi menjadi menulis. Polisi mengubah sifat konflik dari kekerasan menjadi diskusi, menjadi hukum, menjadi undang-undang. Marilah kita taati itu. Jadi saya tidak ada komentar lagi, tapi kalau begini, saya tadi Pak Ito ngomong sama saya, kalau tahu gini saya nggak akan datang. Kami berdua dimaki-maki nggak apa-apa. Di Mabes Polri aja, tadi dengerin rekamannya dari jam 10 pagi kita ya, sampai langsung ke sini tadi. Isinya keras sekali. Saya ingat 2 tahun berturut-turut dapat undangan menjadi juri. Juri apa? Juri lomba orasi demo. Juri untuk lomba orasi demo. Di Polda Metro Jaya dan di seluruh Indonesia. Bang Karni kan generasi di atas saya. Pernah mendengar itu di zaman Orde Baru. Kalau bikin kayak begitu, hari Senin kita ketemu di Kodim, kalau enggak di kuburan. Dan enggak ada yang bersuara, kami yang bersuara, saya paling depan. Kalau yang mau pertanyakan, saya punya catatan harian buku lawan. Jejak-jejak jalanan di balik kejatuhan Soeharto. Detail saya tulis setiap hari itu. Apa yang terjadi? Suasananya jauh lebih mencekam dari sekarang. Dan saya juga kasar sekali, tapi saya masih beradab kalau ngomong. Itu aja pesan saya, ya. Saya mohon maaf agak kesehatan saya agak tidak memungkinkan. Biasanya saya rutin pulang ke Jepang, saya latihan karate di sana. Pak Ito ini karateka. Dan 5, saya dan 5. Jadi, saya baru kemarin anak-anak saya yang saya latih juara di Piala Panglima TNI. Saya baru 58 tahun latihan karate. Saya takut nggak terkontrol emosi saya gitu. Kalau saya nonjok kan saya milih yang tua. Saya tonjok Bang Karni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Waalaikumsalam, saya belum ada.
saya mau describe bahwa kita dari tadi ini diskusi rekaman, bukan live. Artinya kami berhak memotong mana yang dianggap tidak sopan, mana yang dianggap salah tempat, salah orang. Tadi saya juga bilang saudara Rismond bahwa berapa nama yang dia sebut keliru. Misalnya dia sebut Tito, padahal bukan. Saya kan cukup dalam juga di Polri, maka terakhir pun saya diminta jadi staf ahli. Cuma saya karena merangkap jabatan, saya terpaksa menolak ke Pak Sigit. Jadi bahwa situasi Orde Baru juga tidak sama dengan sekarang. Artinya kalau tadi dibilang kita kalau nggak ketemu di Kodim, kita ketemu di kuburan. Saya punya sejarah lebih parah dari itu. Saya TO setelah Dedi Amdud. TO setelah Dedi Amdud mati, harusnya saya. Boleh cek di Mabes pasti tahu. Jadi bahwa sekarang kita memang jauh lebih terbuka, lebih reformis. Dan memang kekasaran tidak akan menyelesaikan masalah. Kebijaksanaan yang bisa menyelesaikan. Jadi apa yang saudara saya Profesor Kiki khawatirkan. Jangan sebut saya profesor, Bang. Banyak profesor odong-odong, saya nggak mau disamain. Saya aja jemput profesor. Saya jemput profesor aja ke beberapa orang. Tidak semua yang punya gelar profesor. Yang saya anggap betul profesor. Baik pemirsa, kita udah kemalaman. Mungkin saya juga nggak akan kutip kata penutup. Kita ketemu ILC yang akan datang.